Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan mempelajari dasar sistem otomasi, khususnya tentang pneumatik. Kita akan bahas mulai dari konsep dasar otomasi, komponen pneumatik, jenis-jenis katup, operator katup, FRL, hingga 7 contoh pengaplikasian rangkaian pneumatik. Pengertian sistem otomasi. Sistem otomasi adalah sistem yang memungkinkan suatu proses berjalan secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia secara terus-menerus. Tujuan otomasi: meningkatkan efisiensi, mempercepat proses produksi, meningkatkan akurasi, serta mengurangi risiko kerja. Otomasi dapat menggunakan tenaga listrik, hidrolik, dan pneumatik. Di video ini kita fokus pada pneumatik, yaitu otomasi berbasis udara bertekanan. Apa itu pneumatik? Pneumatik adalah teknologi yang memanfaatkan udara bertekanan sebagai sumber tenaga. Komponen utamanya meliputi kompresor, katup kontrol, silinder pneumatik, selang dan fitting. Pneumatik umum dipakai di pintu otomatis bus, mesin pengepakan makanan, dan mesin pick and place. Aktuator pneumatik. Aktuator mengubah energi udara menjadi gerakan. Jenis-jenisnya, single acting cylinder memakai udara hanya untuk satu arah gerak, kembali dengan tegas. Double acting cylinder udara digunakan untuk maju dan mundur. Semi-rotary cylinder rotary aktuator menghasilkan gerakan putar. Vakum suction untuk mengangkat benda menggunakan hisapan. Katup, valve. Katup atau valve adalah komponen penting dalam pneumatik karena berfungsi untuk mengatur arah dan aliran udara. Setiap katup memiliki jumlah port dan jumlah posisi yang menunjukkan cara kerjanya. Mari kita bahas jenis-jenis katup dengan lebih jelas. Katup 2/2. 2 port, 2 posisi. Port in udara masuk. Port out udara keluar. Hanya mengalirkan atau menghentikan udara. Cocok untuk fungsi on-off sederhana. Katup 3/2. 3 port, 2 posisi. Port in udara masuk. Port out ke aktuator. Port TXH udara buangan. Banyak digunakan untuk single acting cylinder. Karakteristik: posisi 1 udara mengalir ke silinder. Posisi 2 udara dari silinder dibuang melalui exhaust. Katup 5/2. 5 port, 2 posisi. Sangat umum untuk double acting cylinder. Port A, B ke sisi kanan kiri piston. Port TXH buangan udara. Port in masuknya udara bertekanan. Cara kerja: posisi 1 arahkan udara ke sisi depan piston. Posisi 2 arahkan ke sisi belakang piston. Katup 5/3. 5 port, 3 posisi. Memiliki 3 kondisi tengah sesuai kebutuhan sistem. Center close semua port tertutup. Center open semua port berhubungan. Center exhaust kedua sisi piston dibuang. Digunakan saat posisi tengah butuh kontrol khusus atau safety. Operator katup. A. Manual operator. Katup bekerja ketika ditekan oleh manusia. Contoh: push button, tuas, pedal kaki. Dipakai pada aplikasi sederhana atau simulasi awal sistem. B. Mechanical operator. Katup aktif karena dorongan atau tekanan mekanis, tanpa sentuhan manusia. Contoh: roller lever, tertekan benda bergerak, cam aktuator, plunger. Digunakan ketika sistem perlu bekerja otomatis berdasarkan posisi benda mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aksesoris perlengkapan pneumatik. Yang pertama adalah FRL units. Ini adalah FRL units. Yang pertama adalah filter, regulator, dan lubrikator. Filter ini sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran, debu, dan air dari udara yang bertekanan. Lalu udara dari kompresor biasanya mengandung air dan partikel yang bisa merusak komponen pneumatik. Nah, filter ini berfungsi untuk melindungi sistem agar tidak cepat rusak dan tetap bersih. Yang kedua adalah regulator.
Regulator berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tekanan udara agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Regulator atau tekanan yang terlalu tinggi bisa merusak komponen, akan tetapi tekanan yang terlalu rendah membuat komponen tidak bekerja secara maksimal. Lalu lubrikator. Lubrikator berfungsi untuk menambahkan oli pelumas ke dalam aliran udara dalam jumlah yang sangat kecil. Lalu fungsi ini penting agar komponen yang bergerak seperti katup dan silinder berfungsi sebagai semestinya dan tetap lancar dan tidak aus. Selanjutnya adalah kompresor dan air supply. Fungsi utama kompresor yakni yang pertama menyediakan udara bertekanan. Udara bisa saja tidak cukup kuat untuk menggerakkan silinder atau akuator. Kompresor meningkatkan tekanan udara hingga bisa digunakan untuk menggerakkan berbagai komponen pneumatik seperti silinder, lalu ada katup, dan akuator. Yang kedua, fungsi kompresor sebagai sumber energi sistem pneumatik. Dalam sistem pneumatik, energi dari udara bertekanan digunakan untuk melakukan kerja. Jadi kompresor berperan seperti jantung yang memompa energi ke seluruh sistem. Fungsi yang ketiga, yakni mengisi tangki penampung udara atau air reservoir. Udara bertekanan sering diisi terlebih dahulu ke dalam tangki, lalu digunakan sesuai kebutuhan. Kompresor yang mengisi tangki tersebut disebut kompresor atau air supply. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana katup 3-2 digunakan untuk menggerakkan double acting cylinder. Silakan perhatikan gambar terlebih dahulu. Katup 3-2 di sini berfungsi sebagai pemberi sinyal ke katup utama. Ketika tombol pada katup 3-2 ditekan, udara terkirim ke sisi pilot katup pengendali sehingga spol bergeser dan piston bergerak maju. Setelah tombol dilepas, aliran pilot terbuang ke exhaust dan katup utama kembali ke posisi awal sehingga piston kembali mundur. Mari kita lihat bagaimana pergerakan ini terjadi secara langsung pada demonstrasi berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian katup 3/2 dengan double acting cylinder. Yang pertama, kita perlu menyiapkan yang namanya regulator. Lalu yang kedua adalah distributor. Yang ketiga adalah katup 3/2. Lalu yang kedua adalah katup 3/2. Dan yang terakhir adalah double acting cylinder. Langkah yang pertama, kita perlu menyiapkan yang namanya kabel. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan angin yang ada di dalam kompresor ke dalam rangkaian. Yang pertama kita buka adalah katup 3/2, kita sambungkan ke dalam distributor. Lalu dari distributor masuk ke katup 3/2. Poin pertama, jika anak-anak melihat gambar, ada gambar nomor 1. Ini adalah masuk atau in. Lalu keluar ke dalam nomor 2. Masuk keluar dari nomor 2. Kita hubungkan ke dalam silinder 3/2. Double acting silinder. Lalu dari double acting silinder kita masukkan ke dalam pembuangan atau nomor 2. Lalu nomor 1 kita tetap hubungkan ke dalam distributor. Lalu kita cek. Yang pertama adalah kita buka regulator. Lalu kita setel sampai tekanan 4 bar. Setelah 4 bar, kita bisa mengecek dengan cara
menekan tombol katup 3/2 yang pertama untuk melaksanakan gerakan maju. Sekarang kita lanjut Sebagai pada contoh, demonstrasi rangkaian katup 5/2 double itu pilot adalah yang gerakan dikendalikan maju. oleh dua buah Lalu katup ketika 3/2. kita menekan gerakan Perhatikan kedua gambarnya atau gerakan terlebih mundur, dahulu. kita bisa Katup menggunakan katup 3/2. 3/2 nomor Pertama 2 mengirim sinyal pilot untuk menggeser spol ke posisi maju Untuk sehingga maju. udara mengalir ke ruang depan silinder dan piston dan bergerak untuk maju. mundur. Karena tipe ini double pilot, posisinya akan bertahan sampai sinyal dari katup 3/2 yang satunya diberikan. Ketika siswa menekan katup 3/2 kedua, tekanan pilot berpindah ke sisi berlawanan, spol bergeser kembali, aliran udara berubah, dan piston bergerak mundur. Baik, mari kita lihat bagaimana proses ini terjadi dalam demonstrasi nyata. Saya akan menjelaskan katup 5/2 double plot dengan katup 3/2 untuk double acting silinder. Langkah yang pertama, kita perlu menyiapkan regulator beserta kompresor, lalu distributor, katup 3/2 yang nomor 2, lalu yang terakhir adalah katup 5/2. Langkah yang pertama, kita gunakan selang, kita masukkan selang ke dalam distributor, kita masukkan ke katup 3/2 nomor 1. Dari katup 3/2 nomor 1, angin akan disalurkan ke katup 3/2 nomor 2. Lalu kita masukkan katup 3/2 nomor 2 ke dalam katup 5/2 nomor 14. Dari katup 5/2 nomor 14, angin dimasukkan lagi ke dalam katup 5/2 nomor 4. Lalu kita masukkan selang dari katup 5/2 nomor 4 ke dalam double acting cylinder yang belakang. Selanjutnya kita masukkan, lalu kita salurkan ke katup 5/2 nomor 2. Dari katup 5/2 nomor 2, kita masukkan selang ke katup 5/2 nomor 12. Lalu dari katup 5/2 nomor 12, kita masukkan selang ke katup 3/2 nomor 2. Lalu dari katup 5/2, dari katup 3/2, dari katup 3/2 kita masukkan ke distributor. Dan langkah yang terakhir adalah memasukkan katup 5/2 nomor 1 ke dalam distributor. Langkah selanjutnya adalah kita cek apakah rangkaian ini berjalan dengan sempurna atau tidak. Dengan cara kita mengecek setiap selang yang masuk apakah sudah masuk secara sempurna atau bisa lepas. Karena jika terjadi penyumbatan atau selang tidak terpasang secara sempurna, rangkaian tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kita akan melakukan Baik, itu tadi penyetelan pembahasan hingga lengkap mengenai 4 sistem otomasi pneumatik, mulai dari konsep dasar, komponen, kita gunakan jenis katup 3/2 operator, nomor hingga 2 contoh pengaplikasian rangkaian untuk pneumatik. memajukan, Semoga penjelasan untuk ini memundurkan. membantu kalian memahami cara kerja Maju, sistem pneumatik yang sering mundur. digunakan di dunia industri. maju, Terima mundur. kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.